Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzi dengan NIM 24060086. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. Saat melakukan observasi, saya melakukannya di SLBN A Citerep Cimahi. Saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kelas tunagrahita. Dari pengalaman ini, saya tidak hanya melihat proses pembelajarannya saja, tetapi juga saya merasakan langsung bagaimana teori yang selama ini saya pelajari di mata kuliah Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus terjadi secara langsung di lapangan. Melalui video ini, saya ingin menceritakan pengalaman observasi tersebut dengan mengaitkannya pada materi tunagrahita dalam mata kuliah Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. Kalau kita bicara tentang tunagrahita, sebenarnya ini adalah kondisi ketika kemampuan intelektual anak berada di bawah rata-rata, sehingga mereka membutuhkan cara belajar yang berbeda. Biasanya, tunagrahita dibagi berdasarkan tingkat IQ. Ada 3 tingkatan. Untuk tunagrahita ringan, IQ anak berada di kisaran 50 sampai dengan 70. Anak pada kategori ini masih bisa mengikuti pembelajaran, tetapi tidak bisa disamakan dengan anak pada umumnya. Mereka perlu penjelasan yang lebih pelan, sering diulang, dan didampingi secara intens. Kemudian yang selanjutnya, ada tunagrahita sedang, di mana IQ-nya sekitar 35 sampai 50. Anak-anak pada tingkat ini sudah mulai kesulitan untuk mengikuti pembelajaran akademik. Jadi, pembelajarannya lebih banyak diarahkan ke hal-hal yang fungsional, seperti keterampilan sehari-hari dan latihan kemandirian. Sementara itu, pada tunagrahita berat dengan IQ di bawah 35, anak-anak ini belum bisa mengikuti pembelajaran akademik dan membutuhkan bantuan yang hampir di semua aktivitasnya itu perlu dibantu. Nah, saat saya melihat langsung di kelas, pembagian ini jadi lebih terasa nyata. Anak-anak yang saya temui berada pada kategori ringan dan sedang, sehingga pembelajarannya juga masih bisa dilakukan, tapi harus sangat perlahan dan satu persatu, dan juga tidak bisa disamakan antar siswanya. Kelas tunagrahita yang saya amati terdiri dari siswa dengan hambatan intelektual yang ringan hingga sedang. Secara akademik, kemampuan dasar mereka berada pada tingkat yang relatif serupa. Namun, dari segi perilaku dan karakter belajarnya, perbedaannya sudah sangat cukup terlihat. Di dalam kelas, ada siswa yang mampu mengikuti arahan dengan cukup baik, tetapi ada juga yang sulit buat duduk tenang, sering berjalan keluar, atau ada yang cenderung menyendiri. Kondisi ini membuat proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara klasikal. Guru jadi lebih sering mendekati siswa satu persatu, memberikan instruksi secara perlahan dan bertahap, dan mengulang penjelasan sampai anaknya itu benar-benar memahami. Lalu, media pembelajaran yang digunakannya pun sangat sederhana dan konkret, seperti gambar, alat permainan, serta aktivitas menggambar. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, media konkret ini dianggap paling efektif untuk membantu siswa dalam memahami materi. Lalu, interaksi sosial antar siswa juga masih terbatas dan cenderung satu arah. Karena itu, guru memegang peran yang sangat dominan dalam mengarahkan interaksi, menjaga suasana kelas tetap kondusif, serta memastikan setiap siswa tetap terlibat sesuai kemampuannya masing-masing. Lalu penilaian pembelajarannya juga tidak difokuskan pada hasil tertulis, melainkan melalui pengamatan langsung, respon lisan, dan praktik langsung. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan nyata siswa yang sebagian besar belum bisa menulis dan belum bisa membaca. Nah, selanjutnya, jika kita kaitkan dengan materi perkuliahan, apa yang saya temui di lapangan ini sangat sesuai dengan konsep tunagrahita yang menekankan pembelajaran individual, konkret, dan berulang. Teori yang menyebutkan bahwa anak tunagrahita membutuhkan pendekatan yang fleksibel benar-benar terlihat dalam praktik pembelajaran sehari-hari di kelas. Ada satu hal yang paling membekas bagi saya adalah bagaimana guru itu bisa menyesuaikan cara membimbing anaknya masing-masing. Ada siswa yang harus diberi instruksinya dengan suara yang lembut dan juga pelan, tetapi juga ada siswa yang justru membutuhkan pendekatan yang lebih tegas, yang harus ditegasin. Guru harus terus membaca situasi dan menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing siswa. Nah, ada hal yang menarik. Meskipun sekolah ini bukan sekolah inklusi yang menggabungkan antara siswa reguler dan siswa dengan berkebutuhan khusus, tapi nilai inklusivitasnya tetap terasa kuat. Hal ini bisa terlihat dari adanya guru tunanetra yang mengajar dan berperan aktif di sekolah tersebut. Kehadiran pendidik dengan kebutuhan khusus ini menunjukkan bahwa prinsip inklusi tidak hanya berlaku bagi peserta didik saja, tetapi juga bagi tenaga pendidik, di mana setiap individu diberi kesempatan dan peran yang setara. Dari pengalaman observasi ini, saya merefleksikan bahwa bimbingan tunagrahita bukan hanya soal metode pembelajaran, tetapi juga tentang kesabaran, empati, dan juga penerimaan terhadap perbedaan. Selain itu, kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga terapis menjadi sangat penting agar perkembangan anak dapat berjalan lebih optimal. Nah, melalui observasi ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih nyata tentang bagaimana bimbingan anak tunagrahita ini dilakukan di lapangan. Pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi saya sebagai calon pendidik untuk lebih siap dalam menghadapi keberagaman kebutuhan peserta didik di masa depan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.